Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Said Muhammad Fizri Al-Tabarakbah. Saya dari kelompok 1. Di sini ingin menjelaskan bagian dari bab 6 sampai bab 11 yang disusun oleh Murad Nasser. Di Amerika Serikat, sekitar 500 pekerja menderita beberapa jenis cedera akibat aktivitas berlebihan setiap tahunnya. Sekitar 60% dari klaim cedera akibat aktivitas berlebihan melibatkan pengangkatan dan 20% adalah dorongan atau tarikan. Postural stress. Postural stress adalah beban pada tubuh manusia akibat postur tubuh yang kurang tepat, yaitu kecenderungan orientasi bagian tubuh satu dengan yang lainnya pada suatu waktu. Faktor stres postural. Yang pertama, harus memegang atau menahan beban pada jarak tertentu dari bagasi. Yang kedua, harus memutar bagasi sambil menopang atau mengangkat beban. Yang ketiga, harus mengangkat atau menurunkan benda yang diletakkan di bawah lutut atau di atas bahu. Yang keempat, harus mengangkat atau memindahkan beban melalui jarak vertikal atau horizontal yang jauh. Yang kelima, harus menahan atau membawa beban dalam waktu lama. Yang keenam, harus mengangkat atau membawa. Yang ketujuh, harus mengangkat sambil duduk. Beberapa faktor ruang kerja yang memperburuk stres postural dalam penanganan manual. Yang pertama, ruang terbatas. Kemampuan mengerahkan gaya berkurang ketika ruang dibatasi. Yang kedua, ketinggian benda. Hanya benda yang ditempatkan di antara ketinggian lutut atau siku yang boleh diangkat. Yang ketiga, lantai. Ruang untuk kaki harus disediakan, baik di bawah beban maupun di sekitar pekerja. Lantai licin harus dihindari dari osteoporosis. Stres dan kelelahan. Stres yang timbul karena tuntutan pekerjaan menyebabkan kelelahan ketika kapasitas kerja terlampaui. Menurut Rem dan Richardson tahun 1996, definisi kelelahan, gejala subjektif dan tidak menyenangkan, mencakup perasaan keseluruhan tubuh mulai dari lelah hingga kelelahan. Energi untuk bertindak. Energi untuk kontraksi otot berasal dari pemecahan zat yang dikenal sebagai ATP, adenosine trifosfat. Implikasi. Sistem yang tidak bergantung pada oksigen dapat membentuk molekul ATP sekitar 2-5 kali lebih cepat, hanya dapat menyediakan energi dalam sekitar 1,3 menit dari aktivitas otot maksimum. Fungsi otot dan kelelahan. Fungsi otot rangka adalah untuk memberikan ketegangan antar titik tulang tempat otot tersebut melekat. Ketegangan terjadi ketika otot berubah dari keadaan istirahat ke keadaan aktif sebagai respon. Tujuan utama penelitian postur adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip desain lingkungan kerja yang memberikan tekanan postur rendah pada pekerja. Aktivitas yang berulang atau berkelanjutan, gerakan cepat dan kekuatan besar dapat merangsang reseptor nyeri pada otot karena otot rangka membentuk 40% jaringan tubuh. Tidak mengherankan jika banyak rasa sakit dan nyeri yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari berasal dari otot. Elektromiografi. Elektromiografi digunakan oleh ahli ergonomi untuk mendeteksi faktor ruang kerja dan tugas yang menyebabkan kelelahan otot yang tidak perlu atau cepat. Penyerapan oksigen maksimal. Selama bertahun-tahun diyakini bahwa faktor yang membatasi kecepatan kerja seseorang adalah ketidakmampuan jantung dan paru-paru untuk menyuplai oksigen. Penerapan metode fisiologis dan industri.
Ketika sebuah individu memulai tugas kerja dari istirahat, detak jantung dan konsumsi oksigen meningkat untuk memenuhi tuntutan yang baru. Produksi dan penguapan keringat adalah mekanisme hilangnya panas ke lingkungan. Karena jaringan tubuh sebagian besar terdiri dari air. Tidak mengherankan jika air hilang ke lingkungan melalui difusi dari kulit, dari paru-paru, dan dari kelenjar keringat. Produksi panas dapat ditingkatkan dengan faktor sekitar 3 saat seseorang bekerja dibandingkan dengan istirahat. Dalam kondisi dingin, seorang akan membutuhkan insulasi pakaian 3 kali lebih banyak saat beristirahat daripada saat bekerja. Pakaian mengurangi kehilangan panas ke lingkungan dengan menjebak. Alat refraksi mata. Aspek psikologis pencahayaan dalam ruangan Sundstrom berpendapat bahwa pencahayaan yang seragam menyebabkan kebosanan, sedangkan perubahan cahaya menyebabkan kebosanan efek merangsang. Jumlah dan jenis cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya itu sendiri yang menentukan pencahayaan yang dikirim di tempat kerja dan permukaan lainnya. Perabotan dan bahan berdasarkan pantulannya menentukan keseimbangan pencahayaan yang terlihat oleh pekerja dan jumlah pencahayaan tidak langsung dari silau. Pendengaran bunyi, kebisingan dan getaran. Gangguan pendengaran akibat kebisingan dapat berdampak serius terhadap kualitas kehidupan kerja, menyebabkan isolasi sosial, dan dapat menghalangi individu untuk mendapatkan pekerjaan dimanapun kerja tim diperlukan. Kebisingan tidak berpengaruh pada kecepatan mengetik atau tingkat kesalahan, tapi indikator kinerja menyarankan penurunan motivasi. Pendekatan ergonomis terhadap lingkungan pendengaran harus melampaui pengukuran tingkat suara dan mempertimbangkan kepuasan lingkungan akustik. Secara keseluruhan, pekerjaan kreatif dan intelektual mungkin lebih terpengaruh oleh kebisingan daripada pekerjaan rutin. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.